Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zafran Haidar, NPM 72241241 dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas Making Video Explainer. Tugas Video Making Explainer untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Hukum Lingkungan oleh dosen pengampu Evi Dwi Hastari, SH.MH, yang mengenai diskursus konstitusi hijau dalam perspektif kedaulatan lingkungan. Sebelum membahas diskursus konstitusi hijau dalam perspektif kedaulatan lingkungan, kita perlu tahu bahwa Amandemen Undang-Undang 1945 telah melahirkan ajaran kedaulatan baru, yaitu kedaulatan lingkungan. Gagasan kedaulatan lingkungan telah memberikan pemikiran baru dalam hal kedaulatan, yaitu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Lingkungan hidup telah menjadi suatu kekuasaan tertinggi dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Konsep kedaulatan lingkungan secara jelas diatur dalam Pasal 25A, Pasal 28H ayat 1 dan Pasal 33 ayat 3 dan 4. Pasal-pasal tersebut memberikan nuansa hijau terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sehingga implementasi dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut memberikan pemikiran baru bagi pembuat undang-undang agar konsep kedaulatan lingkungan hidup dapat terwujud dalam setiap undang-undang yang dibuat. Ada beberapa undang-undang telah memberikan nuansa hijau seperti undang-undang yang mengatur masalah hak asasi manusia, pembangunan perekonomian berkelanjutan, dan wilayah negara dengan konsep wawasan Nusantara. Setelah itu, mari kita masuk ke pembahasan inti, yaitu diskursus konstitusi hijau dalam perspektif kedaulatan lingkungan. Bagaimana kedaulatan lingkungan di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945? Gagasan kedaulatan lingkungan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dilepas dari proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia yang mencerminkan pola kehidupan masyarakat yang mengikuti pola perkembangan peradaban dan globalisasi dunia yang sudah melanda ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Oleh karena itu, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut telah memberikan pemahaman baru tentang konsep kedaulatan lingkungan. Dalam hal ini, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengadopsi ide mengenai pentingnya lingkungan hidup dalam sistem kekuasaan di negara Indonesia, sehingga muncullah gagasan kedaulatan lingkungan. Kedaulatan lingkungan yang berarti kekuasaan atas suatu negara ada pada lingkungan hidup atau alam sebagai jagat raya mendapat posisi dan kedudukan yang lebih tinggi dalam arti dalam setiap pengolahan negara bahwa lingkungan hidup mendapat kedudukan yang tinggi. Hal inilah yang menjadi state of the art tulisan ini dari tulisan-tulisan sebelumnya yang pernah ada. Gagasan kedaulatan lingkungan tersebut ditentukan dalam Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak asasi manusia, yaitu hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Itu dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Begitu juga dalam Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai pentingnya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, sustainable development, dan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan, yaitu dinyatakan bahwa
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Selain dua pasal tersebut masih berkaitan dengan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan juga pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, penulis mencoba menganalisisnya dengan permasalahan yang muncul, yaitu mengenai cakupan pengertian konseptual gagasan kedaulatan lingkungan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan bagaimana alam pemikiran itu dijabarkan dalam rumusan kebijakan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang paling utama pada pembahasan mengenai diskursus konstitusi hijau dalam perspektif kedaulatan lingkungan. Dalam hal ini, khususnya di Indonesia, pengaturan hukum nasional menjadi hal yang penting apabila hal tersebut berkenan dengan kepentingan internasional, sehingga peran konstitusi negara sebagai suatu acuan dan pedoman menjadi sangat penting, sebagai salah satu peran dan tanggung jawab negara kepada masyarakat internasional dan warga negaranya, bagi keberlangsungan kehidupan dan lingkungan sebagai warisan bagi generasi yang akan datang. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menyatakan bahwa negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum. Negara mempunyai tanggung jawab terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya budaya. Lebih lanjut, pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen kedua menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Berkenan dengan hak asasi manusia tentang hak atas lingkungan hidup, sebetulnya Indonesia telah memberikan pengaturan dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen kedua tahun 2000 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat. Namun, pengaturan ini dirasakan masih terlalu abstrak dalam pelaksanaannya apabila dibandingkan dengan pasal 1 Chapter Rights of Nature dari Konstitusi Ekuador. Indonesia sendiri bukan tidak mengatur mengenai hal tersebut. Indonesia menjabarkan lebih lanjut ketentuan tersebut dalam bentuk undang-undang, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun, berkenaan dengan kegiatan dalam pemanfaatan sumber daya alam diatur dalam pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan hal ini pun menjadi permasalahan karena dijadikan dasar bagi sektor-sektor untuk membuat undang-undang sehingga menjadikan tidak harmonis namun sinkronnya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Telah sampai sudah pada kesimpulan pembahasan mengenai diskursus konstitusi hijau dalam perspektif kedaulatan lingkungan. Sebagai penutup presentasi saya, yaitu konsep kedaulatan lingkungan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang 1945 setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memberikan pemikiran baru dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia.
Gagasan kedaulatan lingkungan menguat pada saat amandemen karena kondisi kehidupan bangsa yang harus kembali kepada alam semesta sebagai bagian dari kehidupannya. Perlunya pembangunan yang dilaksanakan dengan segala aspeknya harus selaras, sesuai dengan seimbang secara alamiah dengan lingkungannya. Nuansa hijau Undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan dalam Pasal 25A, Pasal 28H Ayat 1, Pasal 33 Ayat 3 dan 4 menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menganut ajaran kedaulatan lingkungan. Gagasan kedaulatan lingkungan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian diimplementasikan dalam beberapa perundang-undangan. Rumusan kebijakan perundang-undangan itu dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memberikan nuansa hijau seperti dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, pembangunan perekonomian melalui pembangunan berkelanjutan, dan wawasan Nusantara yang merupakan batasan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dicantumkan secara tegas dalam konstitusi mengingat isu dan kepentingan mengenai lingkungan yang kritis akibat kegiatan pembangunan akan menambah para kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan. Dengan komitmen eksekutif dan legislatif, khususnya Indonesia dapat mengajukan perubahan konstitusi. Pengaturan dalam konstitusi ini akan dijadikan dasar bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya, sehingga seluruh ketentuan akan bersumber kepada konstitusi yang berorientasi kepada pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Konstitusi Hijau Negara Republik Ekuador dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia. Terlihat perbedaan secara jelas dari ketegasan pemerintahan Republik Ekuador dalam menetapkan hak lingkungan sebagai subjek hukum dalam konstitusinya. Hal ini menjadi suatu perkembangan baru dalam menjamin hak dan kewajiban lingkungan. Di Indonesia, lingkungan sebagai subjek hukum baru dikembangkan dalam tataran praktis melalui praktek pengadilan, sehingga berdasarkan beberapa persamaan, kelebihan, dan kekurangan masing-masing negara, Indonesia harus lebih tegas mengatur permasalahan lingkungan dalam konstitusi sebagai tanggung jawab negara bagi generasi yang akan datang. Atas perhatiannya, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.